Iya, Dek. Sabar deh, sabar deh. Gimana, Pak? Pak. Pak. Ada yang bisa disampaikan nggak, Pak? Pak, gimana, Pak? Ada yang bisa disampaikan, Pak? Kata-kata terakhir, Pak. Banyak ya, Pak, di Bengkulu, Pak. Video tadi merupakan video Gubernur Bengkulu, Rohedin Mersya, saat ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, satu hari setelah KPK melakukan OTT di lingkungan Pemprov Bengkulu pada 23 November 2024. Dari OTT itu, KPK berhasil menyita uang tunai sebesar 7 miliar rupiah dan barang bukti serta mengamankan 8 orang jajaran Pemprov Bengkulu yang diduga terlibat dalam kasus korupsi ini. OTT KPK di Bengkulu ini dilakukan saat OTT KPK menjadi sorotan publik. Pada 19 November lalu, calon ketua KPK Johannes Tanak menyatakan akan menghapus OTT KPK jika dia terpilih menjadi ketua KPK. Dan pada 21 November 2024, Johannes Tanak terpilih kembali menjadi ketua KPK untuk periode 2024-2029. Apakah itu artinya DPR setuju OTT KPK dihapuskan? Pertanyaannya, apakah OTT KPK sudah tidak diperlukan lagi? Demi apa coba? Saat fit and proper test calon pimpinan KPK dengan Komisi 3 DPR 19 November lalu, Johannes mengatakan bahwa OTT KPK tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Usulan Johannes itu disambut dengan riuhnya tepuk tangan para anggota Komisi 3. Sepertinya DPR menyetujui usulan Johannes. Tutup close, karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHP. Karena tidak sesuai dengan KUHP itu. Anggota Komisi 3 dari PKB, Hasbiala Ilyas, bahkan menyebut OTT KPK kampungan dan hanya memboroskan uang negara. Setelah rangkaian fit and proper test selesai, Johannes mendapatkan vote atau dukungan dari seluruh anggota dewan yang hadir, yaitu 48 orang. Johannes pun menempati urutan teratas dari semua kandidat Capim KPK. Respon berbeda datang dari internal KPK sendiri. Saat fit and proper test bersama dengan Johannes, Ketua KPK terpilih Setio Budianto menilai bahwa KPK masih diperlukan. Meskipun tak harus sering dilakukan, namun tetap perlu. Artinya, OTT harus dilakukan secara selektif. Ketua Dewan KPK terpilih Beni Joshua juga merasa bahwa OTT masih perlu. Namun, dia meminta agar segera dibuatkan payung hukum khusus agar suatu hari OTT tidak bisa dipermasalahkan. Sementara, Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta dengan tegas mengatakan bahwa OTT KPK sudah diatur dalam undang-undang sehingga tidak bisa dihapuskan. Menurutnya, aturan KUHP yang dipermasalahkan Johannes hanyalah perbedaan istilah saja antara operasi tangkap tangan dan operasi tertangkap tangan. Selain dari internal KPK, pihak eksternal seperti pegiat anti korupsi dan para pengamat juga menyatakan bahwa OTT KPK masih diperlukan. Indonesia Corruption Watch atau ICW mengatakan menghapus OTT berarti melemahkan instrumen yang telah terbukti efektif dalam mengungkap kasus-kasus besar tindak pidana korupsi di Indonesia. Memang sih OTT itu bisa mempermalukan si target. Dengan prinsip hukum praduga tidak bersalah, itu sah-sah saja. Tapi, masa iya sekelas KPK menangkap OTT tidak menyelidiki terlebih dahulu? Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika OTT betul-betul dihapuskan? Apa memang mengikuti saran pimpinan KPK terpilih, Johannes Tanak? Sebelum OTT, targetnya harus dihubungi dulu. Oh my God. Iya, kalau nggak ada OTT kan kita lihat sekarang KPK jarang ya kinerja. Sekarang ada OTT aja, OTT-nya jarang, ya kan? Ya kalau misalnya nggak ada OTT ya KPK pakai penyelidikan terbuka, tapi ingat penyelidikan terbuka waktunya lama, ya kan? Karena peristiwa korupsinya sudah terjadi. Ya banyak kendalanya kalau peristiwa korupsi sudah terjadi ya. Ada tempusnya, ada yang sudah lama, lokusnya, saksinya yang sudah mungkin banyak meninggal, ya. Dan kemudian ya tadi saya katakan
bisa berbulan-bulan waktunya untuk menangani kasus korupsi tersebut, ya kan. Ada pemanggilan, ya. Jadi kalau OTT kan gampang saat itu juga, gitu kan. Kemudian bisa ada barang buktinya ada, yang memberi ada, yang menerima ada, tinggal konstruksi pasalnya, apakah suap menyuap ataukah pemerasan. Kalau kayak kemarin kan yang di Bengkulu kan kita lihat terkait dengan gratifikasi dan pemerasan, ya kalau saya baca, artinya bahwa ya itu membuktikan bahwa ya KPK masih tetap membutuhkan OTT, karena OTT juga cepat juga untuk bisa meraih kepercayaan publik ya kepada KPK, untuk kembali meningkatkan atau memulihkan kepercayaan publik kepada KPK. Kalau misalnya OTT ingin dihilangkan, ya dua cara. Pertama, aturannya diubah, ya kan. Nah, kemudian yang kedua, ya walaupun masih punya kewenangan, aturannya nggak diubah, ya tidak dijalankan, kan begitu. Jadi nggak usah lagi dibentuk tim OTT, ya kan. Operasi tangkap tangan pada kasus korupsi nggak usah dibikin, ya nggak akan ada itu OTT walaupun kewenangannya ada. Jadi ya saya pikir ya saat ini kan itu masih wacana, ya. Saya pikir saat itu mungkin hanya untuk mencari hati DPR, ya, tapi kalau sudah terpilih kan bisa jadi beda lagi gitu kan, Pak Tanak gitu ya. Apalagi kan dia menyampaikan kalau dia menjadi ketua KPK gitu kan, dan sekarang dia terpilih memang tapi jadi wakil ketua, ya kan. Dan kalau saya lihat background dari yang lain, misalnya Pak Setio Budi ya, Pak Setio Budi selaku ini ya, ketua KPK, kan mantan direktur penyidikan. Kemudian Pak Fitro mantan direktur penuntutan, ya. Dan sekarang tentu ini yang menarik ya, bahwa bahwa mereka adalah orang yang pernah terlibat dalam OTT. Saya pikir OTT akan tetap berjalan lah, ya kan. Walaupun Pak Setio Budi dalam fit and proper testnya saya baca ya selektif, ya. Saya pikir memang harus selektif kan, nggak semuanya harus kerjaan KPK, harus dibagi-bagi juga dengan yang lain gitu ya. Kemudian dua pimpinan yang lain yang baru dari hakim dan dari BPK, ya, mantan BPK, komisionernya, wakil ketuanya, saya pikir pasti akan ikut aja. Jadi ya saya masih optimis lah, OTT masih ada. Apalagi OTT kali ini kan masih di zamannya Pak Tanak juga, dan saya dengar kan dia juga kemarin katanya hadir di dalam OTT dan setuju gitu ya. Artinya bahwa ya mungkin saat itu hanya untuk menyenangkan hati, karena tidak mungkin OTT itu bisa dihilangkan ya. Nanti KPK akan membongkar kasus korupsi yang saat itu terjadi dengan apa, seperti itu. Karena kalau misalnya dengan yang sudah terjadi kan bisa dilakukan dengan penyelidikan terbuka. Tapi OTT itu sangat penting ya, karena itu akan sangat memudahkan ya untuk membongkar kasus korupsi yang sangat sulit dibongkar ini. Pro dan kontra OTT mencuat. Pertanyaannya, pemirsa Voi dukung yang mana? Setuju dihapuskan atau menolak dihapuskan? Saya Gaby Nenggolan, simak terus berita menarik lainnya di Voi.id.